Keluarga Afif Maulana, remaja yang diduga meninggal akibat dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat, mengikuti aksi Kamisan ke-821 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Dengan membawa foto Afif, keluarga menuntut keadilan untuk penanganan kasus kematian Afif. Keluarga mengaku resah karena permohonan penuntasan kasus kematian Afif tak pernah ditanggapi pihak kepolisian. Kami juga tidak percaya dengan kepolisian kita. Makanya kami ke sini ingin meminta bantuan dan dukungan dari semua pihak yang bisa mendukung kami dan peduli dengan anak kami. Nah, kami harap kami bisa mendapatkan keadilan untuk kematian anak kami yang tidak wajar. Dan saya harap polisi bisa bekerja dengan terbuka mengusut kasus anak saya. Dan Pak Kapolri dan Presiden juga bisa turut membantu kami untuk mengusut kasus anak kami dengan benar dan jujur. Sebelumnya, keluarga Afif didampingi LBH Padang telah mengadukan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono ke Propam Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran etik di kasus pengusutan kematian Afif Maulana. Melalui klarifikasi pernyataan Kabid Humas, Kombes Dwi Sulistiawan, Kapolda Sumbar menyatakan siap menghadapi semua laporan tersebut karena semua penyidikan sudah sesuai aturan dan fakta yang ditemukan. Pagi kebetulan Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Afif Maulana ditemukan meninggal dunia di Sungai Batang Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni 2024, diduga dianiaya aparat polisi. Polda Sumatera Barat berjanji mengungkap seterang-terangnya misteri kematian Afif Maulana dan tak ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus kematian Afif Maulana, pelajar 13 tahun di Padang, Sumatera Barat belum menemui titik terang. Keluarga mengajukan autopsi ulang terhadap jenazah Afif untuk mengetahui penyebab kematian. Keluarga yakin anaknya meninggal bukan karena terjatuh seperti penemuan dari polisi. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Wakil Ketua Advokasi YLBHI Jakarta Arif Maulana. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Sudah bergabung bersama kami. Pak Beni, keluarga masih meyakini bahwa ada dugaan penyiksaan terhadap anak mereka, Afif Maulana ini. Tapi sejauh ini dari perkembangan penyidikan yang Anda cermati dari polisi, apakah indikasi itu terbukti? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami pada saat itu turun bersama-sama dengan Komnas HAM perwakilan Sumbar, kemudian KPAI, Deputi Kementerian PPPA, kemudian juga dengan beberapa pihak yang lain dari pemerintah daerah tempat. Forum gelar dihadiri oleh keluarga korban, orang tua korban, Ketua LBH Padang, kemudian juga ahli forensik yang mengotopsi. Jadi forum gelar itu terbuka sekali, diberikan kesempatan dari pihak keluarga korban dan LBH Padang mendengar saksi kunci, ya, Saudara Adit, dan 2 polisi yang melakukan penangkapan terhadap Adit. Langsung terjadi dialog, tanya jawab, dan sebagainya. Termasuk via LBH sudah bertanya langsung kepada ahli forensik yang melakukan otopsi. Jadi pada saat itu setelah acara, Pak Kapolda komunikasi langsung dengan Direktur LBH Padang, dibukalah komunikasi, silahkan apabila ada data baru, saksi baru yang menguatkan pembuktian, silahkan karena akan segera ditindaklanjuti. Jadi forum itu menurut kami itu bentuk transparansi karena hadir pengawas eksternal. Kemudian juga dibuka ruang komunikasi. Nah, kami tadinya berharap bahwa setelah kami pulang itu karena sudah terbangun komunikasi dengan cepat,
ini Pak saksi saya bawa, ini Pak bukti saya bawa, sehingga penyidik bisa menindaklanjuti dengan langkah-langkah penyidikan. Itu harapan kami. Oke. Karena kalau tidak, nanti kita kehilangan waktu. Termasuk masalah second opinion, itu sempat disampaikan di forum. Dari pihak LBH akan menyampaikan, kita akan cari second opinion dari pakar forensik. Silakan, dan itu bagus menurut kami. Ajukan segera permohonannya, supaya jenazah tidak nanti semakin lama kan semakin rusak. Oke, atas permohonan ekshumasi dari pihak keluarga atau otopsi ulang itu sebetulnya prosedur bagaimana? Prosedurnya tinggal mengajukan saja surat bahwa kami mengajukan second opinion pakar forensik, oleh sebab itu diperlukan ekshumasi otopsi ulang. Ini akan direspon oleh pihak Polda. Sekali lagi, semakin ditunda, jenazah akan semakin rusak, dan nanti hasilnya juga akan, karena kami mengalami beberapa kali kasus di mana kami diundang menghadiri ekshumasi di Papua, kami hadir ke sana, bagaimana ekshumasi dilakukan. Di sana untungnya jenazah sudah hampir 1 tahun itu masih bagus, karena cuaca, karena tanah dan sebagainya. Oke, Mas Arief, permintaan untuk otopsi ulang ini apa kecurigaan dari pihak keluarga sebetulnya? Iya, terima kasih. Jadi pertama, sampai dengan hari ini berdasarkan kajian tim hukum terhadap fakta ya, dan juga informasi yang didapatkan, termasuk hasil investigasi, bersama keluarga masih meyakini bahwa kematian Afif Maulana bukan karena seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, terjatuh begitu ya, atau kemudian loncat. Kan ada 2 versi ya yang kemudian disampaikan. Pertama terjatuh, kemudian yang kedua dikoreksi terpleset begitu ya. Dan yang menarik itu disampaikan oleh ahli forensik. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, keluarga dan juga pendamping sampai kemudian dengan hari ini sebetulnya memiliki kecurigaan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak Polda Sumbar gitu ya. Misalkan yang pertama berkaitan dengan proses hukum yang menurut Polda Sumbar ditutup gitu ya. Kalau ada bukti baru kemudian dibuka. Kami melihat ini terlalu cepat sekali melakukan kesimpulan ya terhadap proses penegakan hukum yang mestinya lebih cermat, hati-hati dan juga teliti. Terlebih ini praktek yang terjadi bukan sekedar kejahatan biasa, tapi adalah penyiksaan ya, dan itu sudah diakui dan disampaikan sendiri oleh Kapolda. Itu terjadi begitu ya terhadap belasan anak begitu ya. Dan tapi kalau terhadap proses dari otopsi pertama ini, apakah ada hal yang diragukan juga dari pihak keluarga, makanya meminta untuk otopsi ulang? Betul, iya. Sejak awal keluarga dihalangi, ya, dicegah untuk bisa pertama mengikuti otopsi, padahal otopsi itu atas persetujuan keluarga dan ada kesepakatan keluarga bisa ikut dalam proses otopsi. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca kemudian otopsi, Afif Maulana langsung kemudian hendak dikebumikan, ya, dilarang untuk memandikan dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya keluarga tetap mendesak, meminta dan bisa dilakukan, dan di sana mereka menemukan berbagai luka-luka yang dianggap tidak wajar, gitu ya. Itu yang kemudian membuat keluarga menduga bahwa ini bukan sekedar kematian biasa, tapi Afif Maulana bagian dari korban penyiksaan. Yang ketiga, ada upaya dari pihak Polsek ya setempat, dari kepolisian setempat, untuk kemudian meminta keluarga tidak membuka masalah ini, tidak menuntut, dan kemudian ada semacam santunan yang diberikan, yang itu menurut keluarga sangat janggal. Ketika kemudian keluarga tidak boleh menuntut, tidak boleh bersuara terkait ini, dan dikatakan ini aib karena putra bapak almarhum adalah pelaku tawuran. Nah, jadi semacam sudah ada stigma yang kemudian diberikan, dan bahkan kemudian ada
upaya untuk kemudian supaya keluarga diam dan tidak kemudian bicara terkait dengan persoalan ini. Atas dugaan upaya menghalang-halangi di proses otopsi pertama ini, Pak Beni, respon Anda bagaimana atas pernyataan dari YLBHI ini? Ya, kami ingin menyampaikan dulu tambahannya. Ketika kami turun ke Polda Sumbar, saat itu HP dari Adit belum bisa dibuka, masih dalam proses. Nah, kami kemarin dapat informasi bahwa HP itu sudah dapat dibuka kembali. Kemudian isinya itulah yang nanti bisa menjelaskan lebih terang peran dari masing-masing, baik Adit maupun Afif. Nah, ini menurut saya demi transparansi, menurut kami hal ini perlu disampaikan atau dipaparkan kepada keluarga, kepada penasihat hukum. Ini loh hasil scientific crime investigation seperti ini. Sehingga nanti satu-satu isu ini bisa dinetralisir. Terlibat tawuran nggak sih? Anggota grup nggak sih? Itu terjawab semua di HP. Oke. Sehingga dengan satu persatu bisa terjawab, ini tidak kemudian menjadi isu liar. Kami tiap hari terima pertanyaan WA, entah dari media, entah dari teman, entah dari mana, dari pegiat LSM dan sebagainya. Nah, ini kesimpulan kami, hal-hal yang dipertanyakan akan bisa terjawab. Dengan tadi, ini hasil HP yang dibuka, komunikasi bunyinya begini, silakan tafsirkan sendiri. Oke. Karena itu tidak direkayasa, karena itu memang komunikasi di antara mereka. Saya mau pastikan dulu, Pak, soal proses scientific crime investigation terhadap kasus ini dari polisi mengaku sudah diberikan kepada pihak keluarga atau belum? Ini setahu kami belum, karena kan keluarga lebih aktif di Jakarta. Kalau saran kami sebaiknya diundang, supaya satu persatu tadi ya, isu itu bisa langsung diselesaikan, terjawab gitu. Siapa sih yang tawuran? Mana dengan mana? Apa peran anak-anak ini? Itu semua terjawab di HP itu. Saya kira satu hal yang penting juga bahwa selain Afif Maulana yang menjadi korban penyiksaan ya, ini bukan sekedar penganiayaan, ini kejahatan, pelanggaran HAM berat, itu adalah 17 anak, begitu ya. Kurang lebih 17 anak yang kemudian ada di Polsek Kuranji, begitu ya. Dan yang menarik adalah, ya, ini tidak menjadi konsentrasi juga. Jadi penting untuk memperhatikan bahwa ada praktek penegakan hukum yang kemudian dilakukan secara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bahkan kemudian melakukan pelanggaran hukum yang berdampak pada korban yang itu juga merupakan kelompok rentan anak. Saya kira ini penting. Dan yang lain lagi adalah kenapa kemudian keluarga korban itu sampai ke Jakarta, mereka memperjuangkan ya transparansi berkeadilan, bagaimana apa yang disampaikan oleh Kapolri, proses hukum terkait dengan pengungkapan kasus Afif ini memang sejak awal tidak, kita melihat belum lah dan tidak transparan begitu ya. Ada semacam upaya menutup-nutupi fakta. Tapi ada upaya tidak dari pihak polisi mengundang pihak keluarga untuk membahas lagi kasus ini, mendalami lagi kasus ini, Mas Afif? Belum ada. Makanya ketika Pak Beni Mamoto dari Kompolnas hadir, ini kan ada perubahan sikap dari Polda Sumbar. Awalnya mereka bersikukuh bahwa proses hukum terhadap seluruh anak itu sesuai dengan SOP, tidak ada pelanggaran, ya. Bersikukuh demikian. Dan kematiannya wajar. Tapi kemudian pasca Pak Beni hadir beserta dengan lembaga-lembaga negara yang lain, berubah posisinya. Nah, ini yang kemudian juga membuat kita bertanya-tanya, jangan-jangan masih ada yang ditutup-tutupi, gitu ya. Dan dugaannya memang demikian. Makanya kemudian kami hadir ke Jakarta, teman-teman ke Jakarta, mengadukan persoalan ini ke Pak Kapolri, yang Pak Kapolri kemarin sudah memerintahkan Itwasum dan juga Propam di kasus ini. Saya kira ini adalah hal baik. Kemudian yang kedua juga kami meminta LPSK memberikan perlindungan terhadap para saksi
Jadi yang perlu diperiksa itu bukan hanya saksi kepolisian dan hanya Adit begitu ya, tapi juga saksi-saksi yang lain yang tahu dan bisa memberikan petunjuk, bahkan menjadi bagian dari saksi yang menjadi alat bukti untuk pengungkapan kasus ini. Ini yang kita perlukan, termasuk CCTV yang kemudian hilang. Laporan keluarga kepada pihak Polres Padang itu tanggal 10 Juni, 1 hari pasca kematian. Harusnya kemudian proses mencari keterangan alat bukti itu sudah dilakukan. Tetapi yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh kepolisian, CCTV hilang. CCTV terhapus. Ini yang kemudian harus menjadi pertanyaan kritis kita sebagai seorang penegak hukum. Itu yang kita lakukan. Pak Beni, dengan banyaknya keraguan ini, Pak Beni, terakhir untuk Anda, apa yang bisa dijamin oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini bisa transparan dan pihak polisi akan terbuka pada keluarga soal penyebab kasus ini? Betul, kata kuncinya menyelesaikan kasus ini adalah dua, transparansi dan komunikasi. Transparansi menyangkut masalah progres penanganan kasus ini harus disampaikan kepada keluarga, penasihat hukumnya. Apabila ada hal yang kurang jelas, ingin bertanya, dibukakan pintu, silakan. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi hal-hal yang dipertanyakan, dicurigakan, dan sebagainya. Itu bicara transparansi. Kemudian kedua, bicara komunikasi. Memang dalam konteks ini, ketika menyampaikan kepada publik, ini perlu kecermatan. Karena ketika kita salah memilih diksi saja, salah menyampaikan menggunakan kalimat yang tidak tepat antara yang kita mau, kita maksud dengan apa yang diucapkan, itu pun menjadi masalah. Di era sekarang ini memang sensitif sekali. Oleh sebab itu, kami bersama kementerian lembaga terkait mengawal kasus ini terus. Kami terus berkomunikasi, masing-masing menyampaikan progresnya. Jadi ada yang sudah mendampingi anak-anak yang 17 itu, bagaimana untuk pendampingan secara psikologis dan sebagainya. Nah, kami secara bertahap juga terus memantau. Contohnya kemarin kan sudah dapat masukan, Pak sudah dibuka HP-nya, oh bagus, kalau gitu nanti hasilnya sebaiknya ini kalau saran kami dikomunikasikan pada keluarga. Satu catatan Pak, bahwa anak-anak yang terlibat dalam geng motor apapun namanya, tawuran, ini tidak terjadi hanya di Padang, di berbagai kota. Oleh sebab itu peran orang tua menjadi penting, pengawasan terhadap mereka ketika keluar malam hari menjadi penting. Karena ini sudah dipetakan oleh pihak kepolisian di beberapa kota yang lain. Tapi yang penting juga adalah transparansi di balik kasus ini yang masih terus diusut juga oleh Polda Sumatera Barat. Pak Beni Mamoto, terima kasih. Mas Arief, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih.